Halo semua, balik lagi sama gua Mehdi dari channel JL ID. Syuting pertama di tahun 2022, Rahe Mafake. Kali ini gua akan mereview sebuah laptop dari HP yaitu HP Pavilion 15, tapi seri belakangnya panjang, ntar lihat aja di sini. Penasaran kan laptopnya kayak gimana untuk direview? Tonton terus videonya sampai habis. Laptop HP Pavilion Notebook 15 ini, kalau nggak salah itu dikeluarkan pada tahun 2017, sekarang 2022, hitungnya sendiri umurnya udah berapa. Dan kalau dari si desainnya, desain HP Pavilion ini sebenarnya nggak beda jauh sama HP Pavilion yang lain. Yang seri 14 inchinya, yang ada yang Celeron kan tuh tipenya, nah itu desainnya sama. Dia pakai material plastik untuk keseluruhan bodinya. Terus warnanya juga di warna belakang ini abu-abu, di warna dalamnya ini warnanya hitam. Nah, cuma ada bedanya, karena ada yang Pavilion yang dalamnya warnanya hitam aja. Nah, ini dia agak sedikit dikasih tekstur kayak tekstur kayu gitu. Dan di dekat touchpadnya itu dikasih aksen garis-garis kayak gini. Ini kayak garis-garisnya kayak kalau gua lihatnya tuh kayak LCD rusak tuh, garis-garis kan. Nah, ini modelnya kayak gitu, tapi itu bukan ya. Tapi di sini kayaknya kayu yang ada goresannya seperti itu. Tapi kalau dari sisi desainnya, ciri khas SP Pavilion banget lah. Nah, tadi kita udah bahas dari sisi desainnya. Nah, sekarang masuk ke bagian layarnya. Layar ini sudah berukuran 15,6 inci, TFT LCD Bright View WLED. Itu juga udah beresolusi. Jadi udah bilang SD berarti 1920 x 1080. Layarnya juga sudah 60 Hz, jadi udah standar banget untuk ukuran laptop. Dan sudah menggunakan anti glare di layarnya, jadi sudah mengurangi pantulan-pantulan yang tidak diinginkan pada layar. Jadi kalau untuk dilihat dan dinikmati untuk konten multimedia, layarnya ini sudah cukup nyaman lah di matanya. Nah, setelah kita bahas layarnya, lanjut ke bagian atas layar, yaitu ada webcamnya. Webcamnya ini dia menggunakan teknologi dengan nama HP Watch Vision SD. Dia sudah beresolusi 720 pixel, 30 fps, dan hasilnya yang gue lihat untuk tadi ya, gue nyoba di low light sama di sini, menurut gue itu masih cukup bagus lah SD-nya. Dia bisa menangkap low light, muka kita masih kelihatan jelas gitu kan. Ada yang 720, bilang 720, tapi pas kita pakai di low light itu kayak kitanya nggak kelihatan gitu, burak banget. Nah, di sini tidak terlalu. Jadi kalau kalian mau pakai buat meeting online, pakai laptop ini, webcamnya sangat mendukung banget. Kalau dengan untuk keyboardnya di sini karena dia laptopnya ukuran 15,6 inci, sudah pasti keyboardnya memakai ukuran yang full size. Jadi dia keyboardnya sudah lengkap dengan numpad di sebelah sini nih. Jadi ada numpad-nya dan ada fitur tambahannya di keyboard nih, yaitu backlight. Biarpun kecerahan backlightnya itu nggak bisa diatur, cuma bisa nyala sama mati. Cuma ini menurut gue udah cukup membantu banget karena keyboardnya ini beda kan warnanya. Biasanya keyboard tuh warnanya hitam, di sini dia pakai keyboardnya warna abu-abu. Memang ada resikonya kalau pakai keyboard yang selain berwarna hitam itu cepat kotor lah, kelihatan kotor. Jadi kita harus sering-sering ngebersihinnya. Ini kayak di sini nih kelihatan nih bekas-bekas kotornya yang udah pada nggak bisa hilang. Itu jadi kekurangan dari keyboardnya ini. Tapi sisanya fiturnya udah sangat membantu banget, yaitu LED backlightnya. Lalu ke touchpadnya menurut gua ya biasa aja, jujur. Karena dia rata sama sisi kiri sisi kanannya, jadi kayak bener-bener langsung kena ke touchpadnya. Jadi gue itu sering nggak sengaja tangan gue yang sebelah kanan tuh suka megang ke touchpadnya, jadi gue gerakinnya agak susah. Dan untuk kliknya gue sih kurang ngefeel aja ya. Ya sebenarnya kliknya masih enak, cuma kurang ngefeel aja karena nggak ada pembatas klik kiri dan klik kanan. Jadi kita harus mengira-ngira. Kalau klik di tengah pun itu masih klik kiri, belum ke klik kanan. Di kanan tuh masih agak ke pojok banget. Kekurangan di situ aja sih kalau untuk touchpadnya. Tapi kalau untuk penggunaan untuk scroll dan lain itu masih oke lah buat gue. Lanjut kita bahas dari sisi speakernya. Nah, speakernya ini menurut gua di laptop HP Pavilion 15 ini cukup bagus lah karena dia udah menggunakan Bang & Olufsen dan speakernya udah stereo. Jadi speakernya di bagian di sebelah atas ini nih. Dan ditambah lagi ada SP Audio Boost. Jadi suaranya tuh makin kenceng, dan ditambah lagi kalian tau lah speaker Bang & Olufsen tuh kayak gimana kualitasnya. Jadi menambah experience kalau kalian main game sama menikmati konten multimedia. Dan kalau kalian penasaran nih sama suaranya kayak gimana, kalian bisa nonton di sini. Nah, gimana untuk spesifikasinya? Spesifikasi dari laptop ini sudah sangat cukup menurut gua karena dia sudah menggunakan Intel Core i7 6700HQ. Dia udah HQ loh.
Berarti dia untuk pekerjaan yang lumayan berat, laptop ini udah support lah. Terus juga kecepatannya dia masih awalnya tuh 2,6 GHz dan tapi masih bisa dimaksimalkan dengan turbo boost sampai 3,5 GHz. Kenceng kan? Udah gitu RAM-nya dia bawaannya 8 GB, tapi masih bisa di-upgrade. Dia yang ini udah di-upgrade sampai 16 GB DDR4. Storage-nya dia juga udah bisa dual storage. Jadi udah ada SSD 128 GB untuk OS-nya, sama untuk penyimpanannya dia harddisk sebesar 1 TB. Emang sih gue ngerasa di sini nih agak panas nih. Gue nggak tahu nih sebelah sini entah si SSD-nya atau harddisknya. Cuma emang kalau dipakai untuk ngeload data di sini emang agak berasa panas. Terus kalau untuk grafiknya dia ada bawaannya integratednya tuh Intel HD Graphics 530 sama Nvidia GTX 960M. Jadi buat gua ini laptop buat belajar editing atau bermain game, nonton film, udah enak banget nih, udah komplit banget, semuanya bisa dilibas sama di laptop ini. Nanti kita lanjutin di kesimpulan aja biar lebih lengkap. Tadi udah bahas speknya gimana untuk port I/O dari laptop yang bisa dibilang entry level gaming ini. Kalau untuk port I/O ini bisa dibilang cukup lengkap ya, karena dia udah ada 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, audio combo jack, HDMI, RJ45, sama slot SD card. Tidak ketinggalan ada lubang charger, nggak ada charger nggak bisa ngecas. Waduh deh, ini mah ribet ntar kalau nggak bisa ngecas. Dan untuk baterainya ini berkapasitas 61,5 Wh Li-ion. Jadi kalau untuk ketahanannya kira-kira bisa sampai 4 jam untuk pemakaian normal, tapi kalau pemakaian berat pasti lebih cepat habisnya. Nah, jadi gimana? Tadi kan udah bahas dari awal sampai tadi terakhir ngebahas sampai ke baterai. Gimana kesimpulannya? Kesimpulannya kalau menurut gua, ini laptop yang kelihatannya desainnya tuh bukan laptop gaming, tapi bisa digunakan untuk buat bermain game karena Core i7-nya udah yang HQ, terus juga ada Nvidia. Ya biarpun Nvidia-nya nggak gede-gede banget sih, masih 960 MX. Tapi nggak MX, GTX 960, MX mah kecil banget. Nah, yang GTX 960 ini udah cukup banget karena buat main Valorant, kalau main Valorant tuh bisa. Buat editing Premiere Pro, gue yakin udah cukup. Belajar After Effects tipis-tipis masih cukup juga karena RAM-nya itu udah sampai 16 GB DDR4. Jadi ini laptop kelebihannya performanya sih yang gua acungi jempol tuh performanya. Sama audionya udah enak banget sih untuk Bang & Olufsen, sama tadi ditambahin sama HP Audio Boost-nya. Lalu gimana untuk harganya? Kalau kamu penasaran harganya, lihat di sini aja harganya nih. Nah, segitulah harganya. Dan harganya ini relatif, kalian bisa ketemuin laptopnya ini udah di-upgrade pasti harganya lebih mahal. Kalau di standarin lagi pasti harganya ya segitu. Kalau ada fisik yang cacat pasti bisa di bawahnya lagi. Dan mungkin sekian aja untuk review laptop HP Pavilion 15 ini. Like kalau kalian suka videonya, dan kalau nggak suka yang baru mampir, langganan yuk. Jangan lupa kalau udah langganan loncengnya. Tapi di sini, gua nggak mau di sini, ribet ngeditnya. Dan sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2022 improve mulu, capek deh. Waduh deh ini mah. Kak.